mampu bayar itu tahu diri atau nggak tahu diri, Bang? Itu namanya nggak tahu diri, Bang. Nah, sekelas ini kau tertawa cuma menutupi kebodohan. Kok menutupi kebodohan? Saya menertawakan kebodohan Loh, Abang. Masa kalau Anda bilang Anda kalau kami, intelektual kalau berarti harus teman-teman ya, mendengarkan. saya tanya, ya udah saya Alah. tanya balik. Saya tanya, kalau yang bayar hutang itu yang berhutang atau yang tidak berhutang? Yang tidak berhutang bisa membayarnya. Tapi kau pengen dibayarkan utangmu sama orang yang nggak berhutang. Kau yang berhutang, orang lain yang bayar. Enak kali hidupmu. Kau yang Nah, berhutang, kau yang tanggung iya, jawab. Lah, kalau karena kau bisa kami bayar, ini yang kau membuat hutang. dosa. Makanya kami yang berbuat dosa, Yesus yang menanggungnya. Selesai. Oke. Berarti kau yang mencabuli anak orang, Yesus yang tersiksa. Oh, mantunya Muhammad maksudnya. Nggak ada siapa mantunya Nabi Muhammad yang mencabuli Menantunya orang? Muhammad kan? Siapa Yang nama ngawin, kan? menantu Nabi Muhammad? Jangan memfitnah. Itu udah fitnah tuh. Aku bertanya Loh, loh, aku nggak ada pernah fitnah dalilnya. loh. Saya kasih Kau dalilnya loh. tunjukkan dalilnya menantu Nabi Muhammad mencabuli orang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal fikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Dia berdosa. Loh, kau yang Kalau mengatakan. begitu dia nggak jadi dosa, berarti bohong ini ayat. Kau yang mengatakan. Loh, kok saya? Ini saya ulangi ya. Loh. Saya ulangi nih. Dia yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi apa? Dosa. Menjadi apa? Dosa. Dia memikul beban itu. Loh, kau yang mengatakan, bukan saya. Sudah. Nah, Loh, saya ulangi. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa. ya sudah. Apa sudah? Menjadi dosa sudah. Lah itu kan perkataanmu. Waktu Kau yang Yesus mati katakan. menebus dosa kalian. Loh, kok saya yang bilang ini ayatnya nih ayatnya. Lah kan kamu mengatakan ya sudah, berarti dia yang berdosa. Kamu yang mengatakan. Nih, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi Dosa. Nah, terus kalian bilang dia nggak jadi dosa. Faktanya kan Di Yesus ayat itu tidak dikatakan berdosa. Dia menjadi dosa. Iya. Kalau orang menjadi dosa kalau orang menjadi dosa berdosa atau tidak? Gimana ulang? Kalau orang dibuat menjadi berdosa atau tidak dia? Ya faktanya dia tidak berdosa.
dibuat nggak menjadi dosa? Sekalipun dibuat menjadi dosa, tetapi faktanya dia Jadi tidak berdosa berdosa. nggak? Tidak berdosa. Masa teman-teman Ya, perhatikan, dosa apa yang dia sudah dibuat lakukan? menjadi dosa tapi dia tidak berdosa. Iya, Berarti harus. ini adalah tipu-tipu. Sama Bukan seperti ini. tipu-tipu. Orang putih, contoh nih. Bapak Tamar yang hitam ini dibuat menjadi putih, tapi kulitnya hitam. Itu bohong. Bapak Tamar yang hitam ini dibuat menjadi putih. Tahu-tahu mukanya tetap hitam. Ya karena kau yang mengatakan, bukan saya. Karena itu yang kau katakan, bukan saya. Loh, Pak, dengar ya. Loh, Pak Tamar apa? berkulit hitam dibuat menjadi putih. Sekarang Ya, siapa yang kulitnya warna katakan? apa? Siapa yang mengatakan? Ayat, taruhlah itu ayat sama seperti Loh, itu. taruhlah Dia ayat yang tidak siapa berdosa juga yang dibuat- mengatakan. Loh, di ayat itu berbunyinya Contoh begini. kecuali Dia saya yang mengatakan sebentar. Bro, jujur Loh, jangan berkelit ini depan kan saya. jujur. Dia Kau yang tak- mengatakan gini, kalau Rifa saya ini putih, tidak dengar. saya sedangkan tanya. aslinya saya hitam. Kau yang mengatakan Loh, saya Anda yang putih. hitam dibuat, tunggu dulu, dengar, bukan itu. Anda kulitnya hitam dibuat menjadi putih. Terus kemudian setelah dibuat menjadi putih, warna kulit Anda warnanya apa jadinya setelah dibuat jadi putih? Dibuat putih maksudnya. Bengong. Aima, Anda tadi kulitnya hitam. Lalu setelah kulit Anda hitam, dibuat kulit Anda supaya menjadi putih. Setelah kulit Anda dibuat menjadi putih, warna kulit Anda apa kemudian? Ya intinya kan tetap ke hitam. Kalau gitu tidak jadi dibuat putih, karena masih tetap hitam. Nah, siapa yang juga suruh dibuatkan putih? Lalu siapa yang suruh buatkan putih? Kalau bukan saya mengatakan. Itu analogi. Itu analogi, Bung. Sebentar, Loh, analogi seperti oke, ini. Saya ganti. Saya kasih ganti. analogi supaya Anda bisa paham. Tamar. Sebentar. Udah, silakan. Saya kasih analogi ya tentang dosa tadi. Yang bisa membayar utangmu yang ada utang atau tidak ada utang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Yang bisa membayar utang yang punya utang lah, karena dia berutang makanya dia bertanggung jawab dengan utangnya. Pertanyaan karena dia saya. berutang dia pasti bisa bayar utang karena dia yang utang. Sebentar. Yang bisa membayar hutangmu. Ya, yang membayar hutangmu. Yang bisa membayar utang ya punya uang. Yang punya hutang adalah orang yang punya uang untuk bayar. Itu yang bisa bayar. Sebentar. Saya dengan Kalau saya Anda, tidak gini, saya Aduh. tidak dengar, saya tidak punya utang nih. Saya tidak punya hutang, saya tidak punya uang. Kalau saya tidak punya hutang dan saya tidak punya uang, tetap nggak bisa bayar utang. Tapi saya punya hutang, tapi punya uang buat bayar, bisa bayar saya. Yang penting punya nggak uang Sebentar. itu. Sebentar, jangan jadi anak kecil pemahamannya. Dengar analogi saya. Yang bisa membayar hutangmu adalah orang yang tidak memiliki utang. Dengar baik. Loh, siapa bilang? Sebentar. Saya pernah punya hutang, kok saya bayar sendiri utang saya karena saya punya Sebentar. uang. Gitu. Sejak kapan di dunia ini Sebentar. orang yang punya utang nggak pernah bayar hutang? Itu orang malas bayar utang aja. Makanya jangan utang kalau nggak punya uang. Loh, Kalau berarti saya punya Anda ini utang saya bayar biasa- sendiri. Biasa Anda cicilannya. yang biasa nggak bayar utang, pasti Anda Sebentar. orang yang terbiasa kalau punya utang nggak bayar kan utang Anda Bukan. kan? Kebiasaan Analoginya sih. seperti ini. Loh, gigi comot satu ini tertawa apa? Tertawa dengan gigi Pak, tarasi lagi. Alah. Makanya besok Kalau punya gigi utang, rapi jangan dulu. lari dari utang. Rapikan gigi dulu baru tertawa. Gigi tarasi Apa mau urusannya tarabi. gigi saya dengan diskusi makanya. kita? Nggak ada urusannya. Bukan. Apa pula urusan gigi? Karena terlalu pamer dengan tertawa. Lucu. Giginya baguskan Masa dulu. Anda bukan Nah, Anda itu jangan blunder. gigi tarasi mau Anda blunder, pamer-pamer. Pak. Bukan Anda blunder. blunder. Anda tadi bilang, Analogi dengar ya, saya Anda bilang gini, masa siapa sekelas yang- Suni Rifa tidak paham Yaudah, tentang silakan, analogi. silakan. Ya, Paham. Saya paham analogi. Ya, yang bisa analogi itu kita membayar sedang utang membandingkan peristiwa adalah yang yang berbeda tidak dengan konteks yang memiliki sama. utang. Anda paham? Loh, berarti Anda kalau ngutang nggak pernah bayar? Sebentar. Bukan masalah utang. Lagi gigi tarasi lagi buka. Ya. Nah, kalau dengan cara ini kan membuka kebodohan.
Loh, Anda bilang gini, orang yang berhutang tidak mungkin bisa bayar hutang karena nggak mau bayar. Kalau Saya hutang tidak bayar, Bang. mengatakan Sorry, tidak Abang mungkin nggak pernah membayar bayar. hutang. Nah, gigi tarasi tak buka lagi. Tertawa dengan gigi tarasimu. Ketahuan Oteng nggak mau bayar hutang, makanya dia bilang kalau Loh. kita punya hutang nggak mampu bayar katanya. Loh, Dia ya, berharap orang lain yang kebanyakan bayarin. hutang kan Wah, Muslim. ketahuan nih Oteng. Kebanyakan hutang kan Islam. Kebanyakan Orang hutang kan Islam. Hutang yang Iya. dengar di orang yang banyak di kota Batam tempat saya tinggal dulu, yang paling banyak itu berhutang justru orang Kristen. Ya, di sini orang Islam yang paling banyak hutang. Alah, jangan kau serang pribadi orang, kau pun jangan-jangan utangmu banyak. Dengar ya, Lah. yang paling kurang ajar adalah orang yang utang nggak mau bayar kayak bapak Ya, ini. karena Makanya cuma dia bilang tunjukkan kalau saya gigi utang saya nggak mau tarasi. bayar katanya. Makanya jangan coba. Jangan tertawa dengan gigi tarasi menutupi kebodohan. Nggak masalah lah. Nah, Nggak itu salah. kan. Inilah Nah, teman-teman sekelas ya, lucu kamu. sekali teman-teman ya. Teman-temannya cuma Abang ini tertawa lucu, abang ini lucu. menutup kebodohannya. Untuk analogi saja Anda nggak paham. Kok menutup? Saya menertawakan kebodohan abang yang mengatakan Loh, orang yang berhutang kau yang nggak mungkin bodoh bisa tidak bayar. Kalau kau nggak memahami bisa apa bayar, penjelasan kenapa berhutang? saya. Jangan kau ngutang, bang. Dengar ya, kalau kau bilang tidak Loh, ada orang manusia yang berhutang itu mampu sudah membayar lahir hutangnya, dari- jangan kau ngutang. Manusia Jangan pertama ngutang, bang. itu Kalau sudah nggak mampu bayar, utang. tahu diri, bang, tahu diri. Manusia pertama sudah utang. Anda paham? Bang, saya tanya deh, kalau Sebelum- orang berhutang sebentar, tidak mampu Anda bayar, itu tahu diri tanya-tanya. atau nggak tahu diri, bang? Itu namanya nggak tahu diri, bang. Nah, sekelas ini kau tertawa cuma menutupi kebodohan. Kok menutupi kebodohan? Saya menertawakan kebodohan Loh, abang. Masa kalau Anda bilang Anda kalau kami, intelektual kalau berarti harus teman-teman ya, mendengarkan. saya tanya, ya udah saya Alah. tanya balik. Saya tanya, kalau yang bayar hutang itu yang berhutang atau yang tidak berhutang? Yang tidak berhutang bisa membayarnya. Tapi kau pengen dibayarkan utangmu sama orang yang nggak berhutang. Kau yang berhutang, orang lain yang bayar. Enak kali hidupmu. Kau yang Lah, berhutang, kau yang tanggung iya, jawab. Lah, kalau karena kau nggak bisa kami bayar, ini yang hutang. membuat dosa. Makanya kami yang berbuat dosa, Yesus yang menanggungnya. Selesai. Oke. Berarti kau yang mencabuli anak orang, Yesus yang tersiksa. Oh, mantunya Muhammad maksudnya. Nggak ada siapa mantunya Nabi Muhammad yang mencabuli Menantunya orang? Muhammad kan? Siapa nama Mengawini, kan? menantu Nabi Muhammad? Jangan memfitnah, itu udah fitnah tuh. Aku bertanya Loh, loh, aku nggak ada pernah fitnah dalilnya. loh. Saya kasih Kau tanya, dalilnya loh. tunjukkan dalilnya menantu Nabi Muhammad mencabuli orang, silakan. Menantu Nah, Muhammad mencabuli Tahu orang. aku, nenek moyang Tuhanmu bernama Yehuda yang mencabuli menantunya bernama Tamar. Aku tahu ada dalilnya itu, nih aku tunjukkan dalilnya. Muhammad Kau menikahi, tunjukkan. mengawini menantunya, ada dalilnya. Berarti menikah itu perbuatan cabul menurut kau? Loh, kalau 14 orang, apakah itu tidak melanggar? Saya tanya, menikah itu berbuat cabul menurut kau? Berarti mama bapak kau berbuat Mengawini, cabul bukan selama ini? menikahi. Wah, kurang ajar nih. Teman-teman, sejak Nah. kapan Nabi Muhammad mengawini tanpa menikah? Coba kau tunjukkan. Siapa? Kau tunjukkan Oke, bahwa apakah mantan menantunya istri menikah? anak angkatnya tidak Apakah dinikahi. Muhammad menikah? Teman-teman, dengan- ini sudah Sebentar. teman-teman, ini sudah fitnah ya. Ini sudah fitnah teman-teman ya. Dengar ya. Teman-teman, orang Kristen ini bernama Tamar ini, ya si Tamar ini, kalau Tamar dalam Bible itu perempuan menantu Yehuda yang dicabuli sama Yehuda sampai punya anak sampai keturunannya Yesus. Orang siapa ini Yehuda? menuduh Nabi Muhammad tidak Siapa menikah itu dengan Yehuda? Zainab ya. Teman-teman Siapa perhatikan Yehuda? ya. Kau Yehuda itu nenek moyang Yesus. Siapa? Nenek moyang Yesus. Nenek moyang moyangnya Yesus. mana? Nenek moyang Yesus emang ada berapa Yehuda? Memang Yehuda itu siapa? Apa arti dari Yehuda? Nenek moyang Tuhanmu. Iya, Nenek apa moyang arti dari Tuhanmu Yehuda? mencabuli Apa arti dari menantunya. Yehuda? Aku nggak bahas Yehuda. Yehuda itu nama orang. Yehuda itu nenek moyang Tuhanmu Loh, mencabuli itu orang. suku Nabi-nabi di Yehuda. agamamu mencabuli. Dengar, Itu teman-teman. suku Ini Yehuda, Kristen. bukan Dengar ya. Kok suku Yehuda? Sebelum ada suku Yehuda, ada Yehuda dulu. Nih, perhatikan teman-teman ya. Inilah Kristen. Orang Kristen kalau sudah terjepit, terpepet, ujungnya menghujat Nabi Muhammad SAW. Dan ini masuk ke dalam penistaan agama ya. Kalau dia tidak bisa membuktikan Nabi Muhammad cabul, maka orang ini bisa dilaporkan teman-teman. Itu kenapa kita wajib buka kamera ya. Saya dari tadi tidak pernah menghujat Tuhannya. Saya mengomentari argumennya. Dia sendiri yang bilang, dia yang nonton bokep, dia yang mencabuli, dia yang korupsi, Tuhannya yang babak belur. Itu dia yang bilang. Maka dalam agama Kristen, Tuhannya menghukum orang yang tidak berdosa untuk menyelamatkan para pendosa kayak gini.
Lalu dia bilang Nabi Muhammad mencabuli. Teman-teman ya, kalian yang punya wewenang bisa melaporkan ini dugaan penistaan agama, fitnah terhadap Nabi Muhammad. Kalau dia tidak mampu tunjukkan Nabi Muhammad pernah mencabuli, ini bisa masuk penistaan agama. Dia harus bisa buktikan Nabi Muhammad mencabuli ya. Kau buktikan Nabi Muhammad bisa mencabuli. Saya, teman-teman, maaf ya, saya tidak bisa melaporkan orang ini karena saya pendiskusi. Tugas kalian berjihad bersama saya adalah melaporkan para penista agama. Supaya apa? Supaya orang-orang jahil yang tidak berilmu jangan lagi ikut diskusi kayak kita ini. Kalau saya dari Udah tadi kalah selalu begini. mengutip ayat. Ya, mulai lapor-lapor polis. Teman-teman laporkan orang ini karena menuduh Nabi Muhammad cabul. Dia tunjukkan Nabi Muhammad cabul dalilnya. Kalau tidak kau Muhammad mengawini menantunya. Apakah mengawini adalah perbuatan cabul? Mama kau sama bapak kau kawin nggak? Nikah nggak? Loh, tadi Anda mengatakan Yehuda mengawini siapa? Apakah menikah? Loh, Kalau Yehuda mencabuli. tidak menikahi, Kalau mengatakan Yehuda itu mencabuli duluan. Kalau duluan Yehuda itu mengatakan mencabuli. karena Yehuda itu Lah, Anda benar. mengatakan, makanya saya Yehuda itu katakan. tidak menikah. Loh, Saya sama yang seperti bilang, Nabimu saya mengatakan mengawini Yehuda menantunya. mencabuli menantu. Apakah menikah itu adalah cabul? Bukan Apakah seperti menikah itu Nabimu cabul? mengawini Menurut agama menantunya. Kristen, diam. Apakah diam. menurut Kristen mengawini itu perbuatan cabul? Kalau mengawini perbuatan cabul berarti Tuhan kau cabul dalam Wahyu pasal 19 nomor 9 karena Tuhan kau kawin nanti di surga. Benar ya? Kalau begitu Menurut orang Kristen lapor. ini, perbuatan Alah. kawin, teman-teman. Gigi Tarasi jangan laporkan ini pamer. boleh dilaporkan teman-teman. Boleh laporkan Teman-teman ya, giginya bukti Tarasi, guys. pelaporannya ada di dalam YouTube ya. Ada di YouTube Unirifa MOW. Orang ini menghujat menuduh Nabi Muhammad cabul. Tema Lapor YouTube sudah. saya nanti saya akan Lapor sudah. tunggu sabar kau. Sabar. Ini nantang. Teman-teman, video tantangan ini bisa lagi dijadikan Lapor bukti sudah. karena dia yang nantang ya. Pertama Loh, dia tuduh Nabi kau Muhammad yang cabul. sendiri duluan mengatakan Kau yang Tuhan tidak saya kau. Aku tidak pernah Loh, Anda mengatakan Tuhan mengatakan kau tadi cabul. Yehud Apa? Akad saya punya dalil. Saya tunjukkan dalilnya Yehuda mencabuli Tamar anak menantunya ya. Oke, Nih, mana dalilnya? Yehuda meniduri Mana dalilnya? menantu. Oke, saya kasih kau Mana? data. Oke. Data mana? Kau tunjukkan dalil Nabi Muhammad cabul ya. Kau tunjukkan dalil Nabi Muhammad cabul ya. Ya. Kau tunjukkan Nabi Muhammad cabul. Ya, teman-teman. Ada Ini mengawini kecabulan nabi-nabi dalam bocil 9 tahun. Iya, kau apakah menikah itu perbuatan cabul? Apakah Nabi Muhammad menikah? Mana Apakah dalilnya? menikah itu perbuatan cabul? Mana Nabi dalilnya? Muhammad menikahi Menikah. Sayyidah Aisyah. Mana Saya akan ada tunjukkan, menikah? saya tunjukkan nanti Oke. ya. Kejadian pasal 38. Yang umur 9 tahun, Kau 6 yang tahun. menuduh Nabi, dengar. Kau yang menuduh Nabi Muhammad cabul, kau yang buktikan. Aku menuduh Yehuda berbuat cabul, aku buktikan. Itu dalam Ya. azas hukum begitu. Ya, Saya coba. mengatakan Yehuda mencabuli, nabi-nabi Israel cabul, nenek moyang Yesus cabul. Saya akan tunjukkan. Pertama, nenek Ya. moyang Yesus itu namanya Melahirkan Daud. Tuhan, Dia kan? cabul Anda karena dia mengatakan mengambil. itu. Diam dulu kau, aku membuktikan. Diam. Saya bertanggung jawab. Kalau kau mau melaporkan, laporkan saya. Saya punya data. Daud saya adalah tidak nenek moyang seperti Yesus. Diam kalian kau dulu. mau- Diam kau. Kami mau melaporkan kau. Dengar ya. Islam mau lapor-lapor. Daud, diam kau. Saya mau buktikan kalau nenek moyang Tuhan kau cabul. Aku lapor-lapor. Dengar. Tuh. Kejadian pas diam kau. Laporkan saja teman-teman ya. Kalian di bawah berhak melaporkan orang ini. Buktinya ada di dalam channel Unirifa MOW ya. Ya, saya bacakan nih. Lapor aja. Kejadian pasal 38 nomor 15. Diam kau Kau dulu. Saya duluan tunjukkan kalau yang Yehuda itu cabul. Diam kau dulu. Saya lagi tunjukkan kenapa Jangan kau. dulu, Bang. Kenapa kau ayam? Dan kita tunjukkan data. Saya lagi Bang tunjukkan Tamar, bukti diam kalau dulu. Yehuda cabul. Saya akan tunjukkan bukti bahwa nabi-nabi Israel cabul. Santai kau. Ya, dengar teman-teman ya. Cabul itu adalah melepaskan syahwat tanpa ada hukum pernikahan menurut Tuhan dan menurut negara ya. Dengar ya. Cabul itu adanya aktivitas seksual baik berkelamin ataupun tidak berkelamin atau vulgar tanpa adanya izin dari Tuhan dan izin negara. Itu cabul ya, atau melakukan sesuatu aktivitas seksual yang tidak sesuai pada tempatnya. Nih, saya katakan nenek Harus moyang ada Yesus cabul. ikatan pernikahan. Pertama, diam kau dulu. Baru Diam kau dibilang dulu. cabul. Diam kau ya. Sejak Harus ada kapan bukti. Tamar menikah dengan Yehuda? Harus ada yang menuduh ikatan Nabi Muhammad cabul kau. Yang menuduh Nabi Muhammad cabul kau yang buktikan. Kok aku yang buktikan tuduhan kau ya. Teman-teman boleh dilaporkan ya. Tamar Sama dengar ya, saya menantunya. bacakan. Kejadian diam dulu kau. Diam kau penghujat. Orang seperti ini harus dikasih pelajaran teman-teman. Kalau kita Yang tidak menikah kasih sama- pelajaran orang ini akan menikah. banyak Kristen-Kristen Yang yang bisa- menghujat. Bang Tamar, Dengar ya. diam dulu, diam Dia dulu, menuduh diam dulu. Nabi Muhammad cabul. Di mute aja Greg. Orang ini kalian sudah tahu kan screenshot kalian bisa cari tahu
lokasinya dari IP dia. Dia menuduh Nabi Muhammad cabul. Kalau dia tidak bisa, Loh, dia kau tidak yang minta katakan maaf duluan. atas tuduhannya, dan dia tidak menunjukkan data-data Nabi Muhammad cabul menurut Kau yang definisi duluan. KBBI dan seharusnya, maka orang ini bisa dilaporkan. Saya rela dilaporkan kalau saya memfitnah Yehuda cabul, tapi saya punya data kalau Yehuda itu mencabuli menantunya, ya. Kejadian pasal 38 nomor 26. Ia lebih benar daripada aku, kalau sebab memang Islam aku tidak. Diam dulu kau, diam, ya. Kejadian pasal 38, diam kau dulu, ya. Diproses, tenang aja, kau diproses nanti. Teman-teman yang punya yayasan MUI, NU, orang ini saya kasih kesempatan untuk minta maaf atau tunjukkan Nabi Muhammad cabul karena dia yang menuduh, ya. Kita tunjukkan kejadian pasal 38, teman-teman. Kalau teman-teman tidak melaporkan orang ini, maka akan banyak Kristen-Kristen kurang ajar menghujat Nabi kita. Sementara kita mengajak mereka diskusi. Kita tidak pernah menghujat Yesus dari Jangan tadi. mute. Kita diam kau dulu. Kita dari tadi itu menanggapi argumennya. Dia sendiri yang menjelaskan Dari tentang tadi. agamanya. Kau itu orang yang nggak Saya punya tidak ilmu. mengatakan Diam dulu, ya. Diam dulu kau. Saya membuktikan kalau Minta Yehuda itu patungan mencabuli saja kau. Tamar. Saya nggak peduli kami. Rakyat Indonesia bebas menggunakan undang-undang dasar. Kita boleh melaporkan. Teman-teman laporkan, teman-teman. Kalau kalian nggak ikut melaporkan, kita jihadnya gitu aja. Jihad kita adalah menghentikan penghujat. Diam kau. Kemarin Emang udah ada kau yang ketangkap, ya. Siapa namanya ketangkap kemarin? Demes, ya. Demes itu udah dilaporkan, udah ketangkap. Ya, dengar. Gracia Pelo udah ketangkap. Kau Anak boleh Batak udah menghujat. 2 kali tertangkap. Ini calon. Di mana? Di mana saya menghujat? Apa kata saya? Saya mengatakan Yehuda cabul. Ini datanya nih. Pada waktu itu Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang. Di ayat 38 kita baca, ya. Nih, kutunjukkan sama kau. Yehuda itu cabul, ya. Ayatnya nih. Nih, diam kau nih. Dengar, Kejadian ya. berapa? Nih. Kejadian pasal 38. Setelah beberapa lama, matilah anak Syua istri Yehuda. Habis berkabung, pergilah Yehuda ke Timna kepada orang-orang yang menggunting bulu domba-dombanya bersama dengan Hira sahabatnya, orang Adulam itu. Ketika dikabarkan kepada Tamar, bapak mertuamu sedang di jalan mau ke Timna untuk menggunting bulu dombanya, maka ditanggalkannya pakaian kejandaannya. Nih, ya. Janda nih, janda anaknya sendiri nih, menantunya nih. Ia bertelekung dan berselubung, lalu pergi duduk di pintu masuk ke Enaim yang di jalan ke Timna. Karena dilihatnya bahwa Sheila telah menjadi besar dan dia tidak diberikan juga kepada Sheila itu untuk menjadi istrinya. Ketika Yehuda melihat 38 dia, ayat berapa? di ayat, kau baca ayat 13. Kau baca, ya. Teman-teman perhatikan, ya. Saya menuduh Yehuda cabul, ini datanya. Ketika Yehuda melihat dia, disangkanya dia seorang perempuan sundal. Si Yehuda menyangka menantunya sundal karena dia mau melepaskan syahwatnya. Yehuda Ya, itu terus? pengen melepaskan syahwatnya ke rumah prostitusi. Nah, ketika Yehuda melihat dia, disangkanya dia seorang perempuan sundal karena dia menutupi mukanya. Lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu serta berkata, "Marilah, aku mau menghampiri engkau." Sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Ayat 14. Menantunya. Yehuda menghampiri menantunya. Tanya perempuan itu, "Apakah yang akan kau berikan kepadaku jika engkau menghampiri aku?" Jawabnya, "Aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dari kambing dombaku," kata perempuan itu, "asal engkau memberikan tanggungannya sampai engkau mengirimkannya kepadaku." Tanyanya, "Apakah tanggungan yang harus kuberikan kepadamu sampai bunting selamar ini, ya?" Nah, bangunlah perempuan itu lalu pergi, ditanggalkannya telekung dan dikenakan pula pakaian kejandaan. Adapun Yehuda, ia mengirimkan anak kambing itu dengan perantaran sahabatnya. Lanjut, ia bertanya-tanya tempat tinggal perempuan itu. Lanjut, kembalilah ia kepada Yehuda dan berkata, "Tidak kujumpai." Nah, sesudah kira-kira 3 bulan dikabarkan kepada Yehuda, Tamar menantunya bersundal, cabul, ya. Bahkan Mana telah situ mengandung mengatakan dari cabul? persundalannya. Ternyata si Tamar ini bunting karena di segi dipapap, dicabuli bapak mertuanya Yehuda. Itu dalilnya. Mana di situ Tunjukkan Nabi mengatakan Muhammad pernah cabul? mencabuli. Mana di situ Bersundal itu mengatakan apa? cabul? Bersundal itu perbuatan apa? Bersundal. Bersundal perbuatan apa? Perbuatan Loh, benar atau perbuatan cabul? Sebentar. Anda harus Bersundal itu perbuatan sebentar. benar. Oke. Itu kan Ketika harus mengatakan menantunya- cabul. Saya tanya sama kau. Saya tanya. Apa arti dari ketika cabul? mertua, Sebentar. bercabul itu perbuatan yang tidak diridhoi oleh agama dan Tuhan tanpa pernikahan. Nikah Nah, nggak terus sama tadi itu Yehuda? apa? Apa Si tadi? Tamar nikah nggak sama Yehuda? Si Tamar itu menantu dari Yehuda, lalu ditidurinya sampai bunting 3 bulan. Pertanyaannya, itu perbuatan cabul atau perbuatan baik dalam agama kau? Eh? Hah?
Apa? Menghamili menantu, mertua menghamili menantu dalam agama kau perbuatan baik atau Iya, ayat perbuatan berapa cabul? tadi? Ayat berapa tadi? Ayat berapa? Kenapa kau pura-pura gila di sini? Ya, Ayat kenapa kau 38. pura-pura gila? Kejadian Lihat, 38 ayat berapa? Kejadian pasal 38 ya. Ayat berapa Nih, itu? dengar. Saya belum baca. Kau baca dari Anda sudah ayat 13. mengatakan. Kau baca ya. Kau 13. baca ya. Ayat 24 kau baca. Ayat 24 kau baca. 24. Sebentar. Ya. Ini pura-pura gila dia teman-teman. Itulah bukti kalau Kejadian nenek moyang Tuhan kau 38. cabul. Nah, itu kan. Sebentar. Kejadian 38 ayat 13. Kau Sebentar. baca dari ayat 13 sampai 24. Nenek moyang Tuhan kau Yang mengatakan cabul di nomor berapa? Ayat berapa? Bersundal itu ngapain? Ketika seorang mertua Sebentar. meniduri menantu itu perbuatan Anda jahat. jangan Saya lari tanya, dari hal itu. Ketika seorang mertua, dengar kau dulu, saya tanya sama kau. Kalau mertua meniduri menantunya sampai bunting, itu cabul atau baik dalam agama kau? Sebentar, saya mau tanya, cabul itu ada di ayat Kalau berapa? mertua meniduri menantu itu perbuatan cabul atau perbuatan benar dalam agama kau? Sebentar, cabul ini di mana? Ayat berapa? Kalau seorang saya Aduh. tanya sama kau, kalau mertua meniduri menantu itu cabul atau baik? Pura-pura gila Loh, itu kau kan bukan cabul. Pura-pura gila kau kan? Berarti menurut kau Tamar dengan Yehuda tidak saling mencabuli? Tidak Berarti itu benar cabul. dalam agama kau? Tidak Teman-teman mencabul. perhatikan ya, menurut si Tamar ini, Yehuda yang berhubungan seksual tanpa hubungan pernikahan itu bukan perbuatan cabul. Itu Di apa Kristen tidak ternyata cabul? bukan cabul. Apa itu cabul? Cabul itu berhubungan kelamin tanpa hubungan pernikahan. Tamar dengan Yehuda nikah nggak? Nikah? Teman-teman, sampai nggak tahu dia definisi cabul. Inilah aku bilang, orang kalau kerjaannya menghujat, dengar ya. Orang ini niatnya menghujat Apa Nabi tidak Muhammad. cabul? Dengar, Sebentar. Dia, cabul itu hubungan seksual tanpa pernikahan. Si Tamar Oke. dengan Yehuda nikah nggak? Sekarang, oke, tidak nikah. Coba Muhammad sama Cabul Zainab nggak itu? nikah atau tidak? Sebentar. Kau yang nikah, Loh. nikah. Saya tunjukkan ke Nabi Oke. Muhammad dengan Zainab Oke. nikah nih. Sama menantunya itu Saya nikah atau tunjukkan ya. tidak? Nikah saya tunjukkan nih ya. Oke, kasih Kalau aku dalil. sudah tunjukkan Nabi Muhammad menikah, kau tunjukkan kepadaku, kau sebarkan, kau akui dulu bahwa Tamar nenek moyang Yesus itu cabul. Kau akui dulu. Tamar Cabul nggak? sama Si Tamar Yehuda. dengan Yehuda. Tunggu, bentar. Yang menuduh Nabi Muhammad cabul, Sabar. kau kenapa aku yang harus buktikan? Kau akui, teman-teman perhatikan ya. Ini Loh. Kristen. Teman-teman, saya menghimbau kalian melaporkan orang ini. Saya sudah kasih kesempatan dia berkali-kali untuk membuktikan Nabi Muhammad cabul, tapi dia suruh saya membuktikan. Dia yang menuduh Nabi Muhammad cabul, kenapa saya harus membuktikan? Saya menuduh nenek moyang Tuhan kau cabul, saya kasih bukti. Tamar sama Yehuda di Itu tidak bercabul. Tamar, udah kau jawab. Berarti Tamar ditiduri sama cabul, mertuanya itu tidak bukan perbuatan ada cabul. kata cabul. Berarti mereka berhubungan badan tanpa menikah itu bukan perbuatan cabul. Itu bukan arti dari cabul. Itu perbuatan baik berarti. Itu kawin, mengawini. Ya. Berarti, oke. Tamar dengan Yehuda Cabul kawin itu atau menikah? Iya, Tamar dengan Sebentar. Yehuda kawin atau menikah? Tamar Saya tanya, sama Tamar dengan Yehuda. Yehuda kawin atau menikah? Sebentar. Dengar teman-teman ya, Yehuda itu mertua si Tamar. Mereka nggak boleh nikah, teman, mereka cuma berhubungan kelamin. Dia bilang itu bukan perbuatan cabul. Inilah Kristen. Di Kristen kalau bapak mertua meniduri menantunya itu bukan cabul. Nabi Muhammad meniduri istrinya dibilang cabul. Emang beleng-beleng ajaran orang ini ya. Orang ini menyatakan perbuatan cabul bukan perbuatan cabul, mengatakan pernikahan perbuatan cabul. Ini ajaran Kristen di depan kita. Inilah mereka. Dia menghujat Nabi Muhammad. Mereka tuduh Nabi Muhammad mencabuli istrinya sendiri, padahal Nabi Muhammad meniduri istrinya. Sementara bapak nenek moyang Tuhannya, Sebentar. bapaknya menciduri Saya menantu. kasih dalilnya. Sebentar. Tunjukkan dalil. Dalil apa Oke. yang kau tunjuk? Tamar dengan Yehuda menikah. Tunjukkan Pernikahan dalilnya. pertama Tamar dan awalnya dinikahi dengan ya, anak terus, sulung kemudian? Yehuda. Hmm. Ya, Kejadian 38 ayat 6. Saya nggak tanya itu. Yehuda Sebentar. dengan Tamar menikah nggak? Kau tunjukkan data Ini Yehuda anak dengan Tamar sulung menikah nggak? Yehuda. Anak sulung Yehuda. Iya, mati. Yang menikahi. Nggak usah kau bawa-bawa Loh, Saya tanya, si Tamar dengan Yehuda bunting itu hasil pernikahan atau hasil pencabulan? Jawab. ini dengan Yehuda atau anaknya, anak sulungnya? Si Tamar itu bunting sama Yehuda, nenek moyang Tuhan kau. Pertanyaanku adalah, si Tamar dengan Yehuda itu menikah atau bercabul? Kau jawab. Dia menikah dengan anak sulung Yehuda.
Dia bunting sama Tamar. Kau baca di ayat itu, di ayat 13 sampai 24. Tamar. Dia hamil sama Yehuda. Tamar Si menikah itu dengan anak dibuntingin sama- sulung Yehuda. Kau ini sudah kepepet. Sulung Kau ini sudah Yehuda. nampak. Udah turunkan aja. Udah, yang penting udah direkam ya. Rekam, teman-teman udah turun kau. Kau anjing, turun kau anjing, turun. Kau anjing turun. Anjing penghujat turun. Nggak ada anjing duduk di tempat kita. Saya ingin memancing dia, menunjukkan inilah kualitas Kristen. Ketika mereka tidak mampu membantah argumen kita, mereka tuduh ketika Nabi Muhammad meniduri istrinya, dia tuduh itu perbuatan cabul. Ketika Yehuda nenek moyang Tuhannya meniduri menantunya, dia bilang itu perbuatan benar. Ini Kristen nih, dibolak-balik sama mereka. Ya, di Kristen nih. Ini bayangkan teman-teman. Makanya saya bilang, debat itu tidak untuk semua orang. Kalau kalian bodoh, jangan ikut berdebat. Kalian hanya akan menunjukkan kebodohan kalian dan menunjukkan penghujatan kalian. Kalian berhak melaporkan orang itu. Kalau saya menghujat Kristen, tunjukkan data-datanya. Apa yang saya sampaikan? Kalau Tamar dan Yehuda itu bercabul ria, bersundal. Kenapa? Si Yehuda itu mau pergi ke tempat prostitusi. Ternyata si Tamar nunggu di situ. Yehuda ini mertuanya Tamar. Paham kalian? Menantunya. Inilah saya bilang ya, mereka teman-teman itu tidak akan pernah bisa menunjukkan data konkret tentang tuduhannya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ya, kenapa? Memang mereka tidak bisa menunjukkan akhlak Nabi kita yang rusak. Sementara nabi-nabi di kitab mereka itu semua cabul. Daud ngambil bini orang, Hosea disuruh Tuhannya bersundal, Yesaya buka celana dalam selama 3 tahun. Ya, Yehuda mencabuli menantunya tempat prostitusi sampai bunting. Nenek moyang Tuhan kalian cabul. Ya, laporkan teman-teman. Kalau kalian tidak ikut melaporkan, saya nggak bisa. Saya banyak kali saya berdebat lagi, nggak mungkin saya ikut melaporkannya. Teman-teman yang punya kuasa laporkan. Saya aja dilaporkan loh. Jadi kalau kalian tidak melaporkan orang seperti ini, kecuali orang ini dalam gangguan jiwa ya. Kalau orang ini dalam gangguan jiwa maka tidak perlu dilaporkan. Berarti dia punya masalah kejiwaan. Tapi kalau orang ini tidak ada dalam gangguan jiwa, ya, dia naik hanya untuk menghujat Nabi kita. Karena terpepet dengan data dalam kitabnya, maka dia memang sengaja untuk menghujat. Hak kita untuk melaporkan. Enak aja dia tuduh Nabi Muhammad cabul. Sejak kapan Nabi Muhammad mencabuli orang? Bisa kalian tunjukkan satu dalil saja Nabi Muhammad pernah mencabuli orang? Dia meniduri istrinya kok cabul? Itu kalian ya. Ini Kristen-Kristen yang naik ke atas ini tuh, apa ya saya bilangnya teman-teman, mereka tuh tidak ada ilmu, tapi mereka sok paten, naik ke sini sok iya, sok pula menjawab. Ketika sudah mereng, beleng-beleng, dipermalukan di komal kita, langsung menghujat Nabi kita Muhammad SAW. Ya, ini ciri khas mereka tuh begitu. Oke, kita sapa yang lain nih. Pak Poker, silakan buka mic-nya. Agamanya apa, Pak? Dek, geser judulnya, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Muslim. ada yang mau disampaikan, Pak? Ada yang mau disampaikan, Dengarkan Pak? kata Kita saya, diskusi ini. Minta tanggal. Ya? Nggak ada lah, Ada yang mau disampaikan, Pak? nggak ada. Turun aja Oke, saya. di bawah dulu ya, Pak ya. Biar kita diskusi aja. Oke. Siap. Halo, Kak Rafael. Halo Bang Rafael. Ya, halo Gio 69 dibuka kameranya Gio. 69 buka kameranya Gio. Pada akhirnya ini hanya menunjukkan firman Allah Subhanahu wa taala itu maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ketika Allah berkata, "Walan taradu ankal yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum." Inilah bukti kebencian mereka terhadap nabi kita. Mereka diskusi dengan kita, tapi kenapa mereka selalu menghujat nabi kita coba? Apa salah nabi kita coba? Kalau mereka sakit hati dengan saya hujat. Tapi mereka teman-teman untuk menyakiti hati seluruh umat Islam yang ada di Indonesia, mereka hujat nabi kita karena mereka tahu kalau kita itu tidak terima nabi kita dihujat. Mereka memancing kita marah. Ketika kita marah, teman, nanti mereka framing, lihat nih Islam teroris. Kelakuan mereka begitu. Sementara kita tetap akan berontak dengan argumen lawan argumen. Mereka menghujat dengan argumen, kita membalas bukan dengan hujatan, dengan data dan fakta. Kita menunjukkan nenek moyang Yesus rata-rata cabul, Rahab pesundal, Yehuda meniduri menantu, Daud mengambil bini orang sampai bunting bini orang dia buat.
Hosea disuruh Tuhannya bersundal, Hosea pasal 1 nomor 2. Yesaya disuruh tidak pakai baju selama 3 tahun. Tuhannya sendiri bahkan rela ditelanjangin depan publik. Itu kecabulan. Ya. Ya. Ini kalian Kristen-Kristen nggak ada ilmu, naik ke tempat kami berdebat, ujungnya menghujat, dilaporkan mencret, laporkan, pikul salib kalian itu, ya. Laporkan aja teman-teman Islam ya. 2000 kita menonton. Kalian kalau ada nggak melaporkan, lapor, lacak lokasinya, lapor. Kenapa? Selama ini mereka menuduh kita yang menghujat, tapi nggak bisa mereka buktikan kalau kita menghujat. Saya selalu tanya, kapan saya pernah menghujat Tuhan kalian? Nggak akan ada yang bisa buktikan itu. Ya, itu teman-teman ya. Inilah kenapa kita kalau diskusi itu selalu suruh mereka buka kamera. Mereka buka kamera aja berani, lo kurang ajar loh. Padahal mereka masih minoritas. Kebayang nggak kalau mereka mayoritas? Kebayang nggak kalau mereka mayoritas dan mereka adalah petinggi-petinggi di negara ini? Mereka minoritas aja, kita mayoritas, masih kurang ajar. Nabi kita dibilang cabul loh. Mereka bilang Nabi kita mencabuli menantu loh. Astagfirullahaladzim. Bayangkan. Ya. Kalau saya teman-teman, saya menanggapi ucapannya dari tadi karena saya bertanya. Kita tidak pernah mengeluarkan diksi dari tadi, Tuhannya ini, Tuhannya itu, nggak pernah. Kita menanggapi argumennya. Ya, argumennya kita tanggapi. Seperti itu. Buat teman-teman muslim semuanya, ini pembelajaran buat teman-teman muslim ya. Pertama, kalau teman-teman tidak pandai beretorika, tidak bisa punya data apabila bicara, jangan berdebat. Karena nanti kepleset lidah. Undang-undang ITE itu sudah berlaku ya, sudah tajam sekarang. Undang-undang ITE, undang-undang penistaan agama, ya. Nah, kalau kita itu mengadakan namanya dialog, itu diatur dalam Undang-Undang pasal 28E butir ketiga. Ya, dilindungi kita ini beropini dan mengimani agama kita dan bermusyawarah. Makanya kita bertanya ke mereka, biarkan mereka menjelaskan agamanya, bukan saya menjelaskan agamanya, saya bertanya aja. Ya. Tapi kalau mereka menuduh, mereka bilang apa tadi? Nabi Muhammad cabul, mencabuli menantu. Nabi Muhammad tidak pernah, Nabi Muhammad SAW tidak pernah punya anak laki-laki sampai hidup dan menikah, tidak ada. Fitnah keji dari orang Kristen itu sangat luar biasa kejinya. Nabi Muhammad SAW tidak pernah punya menantu perempuan. Yang beliau punya adalah anak angkat. Nggak ada urusannya darahnya dengan Nabi Muhammad. Dan itu pun beliau menikah setelah Zainab binti Jahsy bercerai dengan Zaid bin Haritsah. Itu pun menikah, dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka menikah, maka kemudian mereka sudah sah menjadi suami istri karena diizinkan menikah. Di Kristen jangankan menikah, nggak ada aturan menikah dalam Bible. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala yang menikahkan, sah pernikahannya karena Allah yang menikahkan. Ya, karena aturan itu Tuhan yang buat. Nah, Kristen mengatakan Nabi Muhammad mencabuli menantu, tapi mereka tidak pernah ada bukti untuk hal ini. Ini fitnah keji mereka. Inilah, kita tidak pernah nyerang Yesus karena kita dilarang untuk menghujat sembahan orang lain. Ya, kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menghujat sembahan selain Allah. Karena Allah katakan nanti mereka akan menghujat Allah. Bayangkan, kita diskusi saja mereka menghujat Nabi Muhammad SAW. Kebayang nggak kalian bagaimana kalau mereka mayoritas? Nauzubillah min zalik. Oke, Pak Wan Nokem, silakan perkenalkan nama dan agama. Ya, nama saya Wawan Syah. Agama saya Islam, Mbak. Ada tujuan keperluan apa nih ke atas, Pak? Ada sedikit memberikan penjelasan, Mbak. Anda boleh tahu akademisi kah, ustadzkah atau apa? Boleh tahu? Saya cuma biasa-biasa aja, Mbak. Ini mengenai Oh, nggak boleh di Komal Islam, Pak. Yang boleh menjelaskan itu orang yang punya kapabilitas. Kalau orang biasa nggak boleh menjelaskan, nanti syubhat. Ya, yang menjelaskan tentang agama adalah orang yang sudah belajar. Maaf nih ya, kalau saya sudah belajar, saya mengambil jurusan penyiar Islam, komunikasi penyiar Islam. Nah, kalau Bapak biasa-biasa aja, nggak boleh di Islam membiarkan orang yang tidak pada ahlinya menjawab, itu nggak boleh dalam Islam. Setahu saya begitu. Dan ini room kitab edukasi. Yang jadi narasumber ini di sini menurut hostnya saya. Kalau Bapak tidak punya wawasan keilmuan tentang Islam, bahaya Pak kalau Bapak menjelaskan. Nanti saya berdebat sama Bapak lagi, ya. Yang muslim dibawa aja. Kalau Bapak Islam ya, makasih ya Pak ya. Tidak boleh ya, orang awam tidak boleh menjelaskan sesuatu yang tidak dia pahami. Barang siapa yang meletakkan sesuatu bukan pada ahlinya, diam dulu. Kristen diam dulu. Barang siapa yang tidak meletakkan sesuatu pada ahlinya, tunggulah kiamat.
kecuali kalian punya kapabilitas. Contoh, kalian ustadz, kalian lulusan pondok pesantren, kalian lulusan akademi tertentu, mengkaji ilmu tertentu, berpengalaman berdebat sudah sekian tahun, silakan jawab. Tapi kalau kalian awam, apa yang mau dijelaskan? Nanti kami tanya di mana literasinya, nggak bisa jawab, malu sama teman-teman nanti ya. Dan dalam Islam itu tidak boleh memberikan kesempatan kepada orang yang belum tahu untuk menjadi pengajar, nggak boleh di Islam begitu, ya. Itu Islam aturannya begitu. Kecuali kalian di Komal Kristen, tukang tua pun kalian boleh jadi apologet ya. Maaf ya, kalau di Kristen boleh. Kalau di Islam tidak boleh sembarangan. Ya, kalau Greg ini dia sudah belajar dan dia punya pengalaman sebagai Kristen, mantan Kristen dulu, maka dia bisa menjelaskan dulu pengalamannya waktu jadi Kristen. Ya, kalau mau menjelaskan tentang Islam harus ada kapabilitasnya, kredibel. Kalau tidak, mohon maaf, kami yang berdosa nanti. Silakan, Milona, buka kamera. Silakan Bang. Buat orang Islam, pastikan kalian Bang. itu punya kapasitas ya. Boleh naik yang Islam, asal kalian punya kapasitas dan keilmuan. Ya, buka kamera Milona. Tidak ya Pak, bisakah Ibu Aisyah Buka kamera, buka Princess kamera. lain? Buka kamera, buka kamera. Iya, bisakah Aisyah Princess lain? Buka kamera. Jangankan nenek kau pun boleh naik di sini. Buka kamera tapi. Iya, bentar ya. Tuhan kau pun Saya boleh naik turun, di sini kalau dia bisa turun. Kalau Yesus mau naik ke sini pun suruh multi, nanti saya naikin. Yang saya tanya, siapapun yang kau inginkan naik ke sini minimal buka kamera. Jangankan kawan kau bernama Siwar Werwor itu, Paulus pun kalau mau naik buka kamera. Yesus pun kalau mau naik buka kamera. Dengar baik-baik ya. Silahkan, seandainya di samping kalian ada Tuhan kalian yang bernama Yesus mau naik di komal kami tungguin. Tapi buka kamera syaratnya. Kalau enggak bisa, ya. Nggak apa-apa. Yesus kalau turun kedua, udah Yesus ada di samping kalian, dia mau naik, kami izinkan, minta izin sama saya dulu. Kalau saya nggak izin nggak bisa naik, walaupun itu Tuhan kalian, karena Tuhan di komal ini adalah saya. Karena segala kuasa telah diberikan kepadaku oleh pemilik Rom. Saya berkuasa untuk menurunkan dan menaikkan, berkuasa untuk meludahi. Itu saya punya kekuasaan di sini ya. Wah. Ya, halo Bebe Sanjaya. Silakan Bebe Sanjaya. Halo Bang Bebe. Bebe halo. Ambil lagi dek, kalau tamu dek sapa-sapa deh, yang hotel langsung buka kamera. Bang Bebe, halo. Kamera, silakan. Nggak ada suaranya. Kita turunkan ya. Oke. Bang Akib. Halo Bang Akib. Islam nih kalau Akib. Silakan kalau Kristen naik ketiga ya. Oke, lanjut siap nih, lanjut. Oke. Pipi kiri, kasih yang kanan. Kami tidak bisa diajarkan begitu karena kami tidak mau bodoh. Bagi kami itu sebuah kebodohan. Ini yang pertama. Yang kedua, kami diperintahkan ajarkan ajaran yang baik. Mengajarkan ajaran yang baik terkadang nggak bisa dengan lemah lembut. Kenapa? Karena yang kita hadapi bukan anak kecil lagi, tapi para lansia yang otaknya yang sudah berbulu seharusnya, yang harusnya sudah tahu mana benar mana salah. Maka terkadang kita harus tegas dan keras kepada mereka untuk menunjukkan ketidakterimaan kita terhadap penyesatan. Maka bahkan kami diizinkan apabila kalian diperangi, kalian boleh berperang. Dan konteks berperang ini ada terdiri dari beberapa macam. Perang argumentasi dan juga perang fisik. Kalau kalian mengajak umat Islam berperang, pantang umat Islam mundur. Kalau kalian menyerang agama kami dengan argumen, pantang bagi kami diam. Kalau kalian hujat fisik kami, hujat pribadi kami bisa ketawa. Tapi kalau menghujat Nabi kami punya hak untuk
menampar wajah kalian bolak-balik dengan argumentasi, karena kalian berargumen di sini. Itu hak kami. Melaporkan kalian adalah hak kami sebagai warga negara Indonesia, karena telah menista nabi kami. Karena tidak ada bukti yang bisa kalian tunjukkan nabi kami cabul. Kalau nabi-nabi Karesten, nabi-nabi Bani Israel cabul, banyak ayatnya. Daud ngintip orang mandi, dihamili bila That's one. kalian yang adalah bapak itu bahkan meminta upeti perawan. Hosea pasal 1 nomor 2 ya, ini hilang ya Dek, tes masih ada ya. Hosea pasal 1 nomor 2. Tuhan kalian menyuruh Hosea memperanakan anak-anak sundal, itu cabul. Yehuda nenek moyang Tuhan kalian meniduri Tamar yang adalah menantunya. Kau bilang itu nggak cabul? Inilah hebatnya kalian, mentiau bebas tanpa pernikahan, menantu dan mertua kalian bilang nggak cabul. Nabi kami mengawini istrinya, kalian bilang cabul. Otak kalian kemana? Makanya kalau kalian nggak punya ilmu, jangan paksakan diri kalian berdebat dengan kami. Itu kenapa di awal-awal kalian naik ke atas, kami minta kalian itu membuka kamera supaya kalian bertanggung jawab dan tunjukkan bukti apabila bicara. Kalau tidak, kalian memfitnah. Dan kami meminta kalian ada 2 hak, memberi 2 hak. Kalau kalian awam, bertanya saja, jangan menjelaskan. Kalau kalian berilmu, silakan menjelaskan. Kurang apa kami sebagai umat Islam membuka komal? Kalian bertanya saja sepuasnya, jangan sok tahu. Ya, seperti itu. Poligami cabul. Kau tunjukkan dalil dalam kitab kau dilarang poligami. Berarti kalau kau bilang poligami cabul, berarti Tuhan kau hasil pencabulan, karena nenek moyang Tuhan kau rata-rata poligami. Daud poligami, Salomo poligami, Yakub poligami, Abraham poligami. Berarti kau menuduh Abraham mencabul, ria. Oke? Gak apa-apa, silakan kau katakan poligami itu cabul. Berarti kau tuduh Abraham itu cabul. Berarti kau tuduh Yakub itu cabul. Berarti kau tuduh Solomon dan juga Daud itu cabul. Ya, itu fakta. Silakan. Halo, Akib Jal. Silakan Bang Akib. Halo. Bang Opung. Halo Bang Opung. Ya, halo, selamat malam. Oke, malam. Selamat malam. Buka kameranya, Bang. Buka kamera Bang, silakan. Silakan Bang. Ya, terima kasih sudah boleh bergabung. Oke, selamat datang Bang Opung Doli. Bang, sebelum kita bicara panjang kali lebar, karena kita membahas agama, supaya tidak terjadi penghujatan seperti tadi, silakan Abang jawab dulu pertanyaan 3 ini. Nama Abang siapa, agama apa, dan tujuan naik ke Komal ini apa? Silakan. Baik, terima kasih. Mohon maaf izin, saya manggil apa ini? Panggil Bugem. Oh baik, terima kasih Bugem telah menerima saya. Seperti nama saya Opung Doli itu, tujuan saya bergabung tidak untuk berdebat agama apapun, Bugem. Oke, kalau begitu Abang mau ngapain ke atas ini, Bang? Saya ingin bertanya,
Tadi agamanya Kristen ya, Greg? Ya, agama saya Oh ya, Kristen. oke. Iya, Bu. Silakan. Kalau abang ingin bertanya, silahkan bertanya. Hak jawab ada pada diri kami. Dan kalau abang mempertanyakan sebuah ayat atau hadis, tunjukkan ayat dan hadisnya. Abang sendiri yang punya tanggung jawab untuk menunjukkan. Kecuali abang ingin tahu ayatnya ada di mana, kami akan bantu. Silakan. Tidak, saya juga tidak mempertanyakan ayat-ayat kitab apapun. Ya udah, langsung saja to the point. Apa pertanyaannya, Ya, Bang? baik, terima kasih Hugem. Saya hanya tanya, kita semua ini kan berkeinginan dan berpengharapan ingin masuk surga. Ini yang kita cari dalam kehidupan ini. Maka tentu kita yakini bahwa ada sang pemilik surga, dan itu juga yang kita percayai. Lalu pertanyaannya, kalau kita semua atau juga berpengharapan ingin masuk ke surga, maka mengapa kita tidak menunjukkan sifat-sifat sang pemilik surga itu? Boleh dijawab? Siapa Satu dijawab? lagi, Bugem. Oke. Nah, satu aja, Bang. Nanti yang satu setelah saya jawab. Biar saya baik. nggak lupa. Terima kasih, Bugem. Saya ulangi pertanyaannya ya. Kalau kita ingin masuk surga, kenapa kita tidak mengikuti sifat pemilik surga atau sifat Tuhan? Pertanyaan saya, abang bisa ikuti sifat Tuhan, Bang? Memang itu ada perintah, bentar. Memang adakah perintah di dalam Quran saya untuk mengikuti sifat Allah? Yang boleh adalah mengikuti Nabi Muhammad, Bang. Karena tidak mungkin kita bisa mengikuti Allah. Karena Allah itu sifatnya maha, pengasihnya maha, penyayangnya maha. Jadi kita nggak akan mampu mengikuti sifat Tuhan. Nah, kalau dalam Islam nih, Bang, kan abang bertanya ke saya nih. Tapi kami diperintahkan mengikuti sifatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, abang bilang mengapa kita tidak mengikuti sifat-sifat abang, mungkin bukan kami. Kalau kami umat Islam itu tidak ada yang tidak mengikuti sifat Nabi Muhammad, kecuali bagi orang-orang yang memang ingkar. Contoh, dari tadi saya masuk ke sini, semua yang saya terapkan itu adalah sifat Islam Nabi Muhammad. Contoh, ketika kita diperangi, memerangi itu sifat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW, ketika beliau punya kekuatan, apabila diperangi, beliau melawan balik, bukan diam aja. Ya, ketika Nabi Muhammad mendengarkan agama Allah dihina, beliau memerintahkan sahabat untuk menghukum. Boleh dihukum. Ya, ketika Nabi Muhammad dihina pribadinya, baru beliau bersabar. Ya, tapi ketika agama kami yang dihina, maka kami boleh kami untuk marah dalam hak, tapi bukan sampai merugikan orang lain, tapi meminta pertanggungjawaban orang lain. Nah, jadi jangan seolah-olah abang menuduh kami di sini tidak mengikuti ajaran agama kami. Justru kami adalah orang yang mencoba menjalankan agama kami dengan membuka diskusi lintas agama ini. Nah, menurut abang, memangnya kalian itu sebagai Kristen disuruh mengikuti sifat Tuhan ya? Maaf Bugem, saya tidak ada menuduh siapapun. Enggak. Saya tadi, ini kan abang bilang, mengapa kita tidak mengikuti sifat Tuhan? Seolah-olah kami tidak mengikuti sifat Nabi Muhammad. Kami nggak pernah diperintahkan mengikuti sifat Tuhan. Kami diperintahkan ikuti sifat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu tegas, ya. Kalau Nabi Muhammad diperangi, boleh memerangi. Nabi Muhammad itu marah, ramahnya diletakkan pada tempatnya. Ya, baik. Nabi Muhammad itu orang yang bisa menahan amarah. Tetapi Nabi Muhammad diperintahkan untuk menghukum dengan caranya, karena beliau adalah seorang nabi. Dan kami diizinkan untuk membalas setimpal kalau kami mampu. Quran surah An-Nahl ayat 126. Kami kalaupun berdebat dengan cara baik berdebat ketika diserang itu melawan balik, itu baik, itu bukan malah dia melongo. Tapi kalau kami diserang pribadinya, kami maafkan, karena itu nggak masalah. Tapi kalau agama kami diselewengkan, nabi kami dituduh, kami berhak marah. Nah, sekarang saya tanya sama abang, memangnya kalau kita masuk surga itu wajib mengikuti sifat Tuhan menurut abang? Sehingga abang bertanya, kenapa kita nggak ikuti sifat Tuhan? Apakah abang sebagai orang beragama untuk masuk surga itu harus ikuti sifat Tuhan? Sewajarnya saya rasa
Bugem, harusnya seperti itu. Karena kan Oke, kita ingin ke tempat kediamannya. Oke, berarti mengikuti sifat Yesus berarti abang? Atau abang mengikuti sifat Tuhan yang mana nih yang abang ikuti? Sifat Roh Kudus, sifat Bapa, atau sifat Yesus? Kan Tuhan tiga-tiganya itu. Yang mana abang ikuti? Bukan, tadi dari awal mohon maaf Bugem, saya tadi udah mohon izin bahwa saya bergabung di sini tujuan saya tidak untuk memperdebatkan agama apapun. Kita nggak debat, Saya bang, diskusi. Saya kan tidak mendebat abang. Saya kan sudah Ya. menjelaskan. Kami umat Islam tidak pernah diperintahkan mengikuti sifat Tuhan, karena nggak mungkin kita manusia bisa mengikuti sifat Tuhan. Sifat Tuhan itu maha di atas segala-galanya. Yang bisa kami diperintahkan mengikuti karakter dari Nabi Muhammad dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan dari tadi kami justru menunjukkan bahwa Islam itu tegas terhadap kemungkaran, karena kami diperintahkan beramar ma'ruf nahi mungkar. Kan begitu. Nah, aneh pertanyaan ini muncul dari orang Kristen. Kenapa saya tanya balik? Karena memangnya kalau untuk masuk surga itu apakah harus ikut sifat Tuhan? Kan saya tanya begitu sama abang. Abang menjawab seharusnya begitu. Nah, berarti secara tidak langsung abang mengatakan kalau orang Kristen itu supaya masuk surga harus mengikuti sifat Tuhan. Maka timbul pertanyaan saya, sifat Tuhan mana yang harus abang ikuti? Sifat Bapa, sifat Roh Kudus, atau sifat Yesus supaya bisa masuk surga? Terima kasih Bugem. Tentu kalau ini saya jawab, maka kita tidak akan pernah ketemu argumennya. Bang, abang itu Makanya kan tadi- memberikan sebuah pertanyaan ke Enggak. saya. Bukan, Pertanyaan sorry, abang sorry. itu punya standar. Standarnya dari abang. Jawaban Bugem tadi sudah saya terima dengan pertanyaan saya pertama tadi. Ya, masalahnya Sekarang- itu pertanyaan abang itu membuat saya bertanya. Pertanyaan abang itu membuat saya bertanya, memangnya kalau di Kristen itu masuk surga wajib mengikuti sifat Tuhan? Makanya kan abang tanya ke saya, kami tidak ada tuh disuruh mengikuti sifat Tuhan. Kalau di agama keyakinan yang saya yakini Bugem, itu adalah sebuah keharusan. Nah, kan harus ikuti sifat Tuhan toh. Tuhan Ya. yang mana yang diikuti sifatnya? Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus, atau Tuhan Yesus? Nah, itu sebabnya saya katakan tadi, ini sudah menimbulkan satu perdebatan nanti Bugem. Kok perdebatan? Anda ngerti berdebat nggak? Berdebat itu membantah. Ini bukan berdebat, ini diskusi. Anda yang Coba, bilang. oke, baik. Makanya kalau Anda tidak mau kalau- ditanya balik, jangan berikan Kalau gini, bro. Dengar, kalau bro, saya dengar. tanya, Bugem jangan membantah ya. Loh, bertanya itu bukan membantah, tapi menjawab. Kalau ditanya Ya, kalau menjawab. saya jawab, Bugem jangan membantah, saya bilang. Oke, silakan. Pertanyaannya, Tuhan yang mana yang diikuti? Tuhan Bapa, Tuhan Anak, atau Tuhan Roh Kudus? Ya, bagi keyakinan saya, Tuhan saya adalah Tuhan Yesus Kristus. Oh, bukan Bapa. Itu juru selamat saya, itu yang Iya, menjadi udah Tuhan saya. cukup. Ya, oke, sudah tahu. Berarti mengikuti sifat Yesus ya. Ya. Tidak mengikuti sifat Roh Kudus dan tidak mengikuti sifat Bapa karena mereka bukan Tuhan. Makanya kan jadi Bugem bantah kan. Di sini makanya saya Kok katakan membantah? tadi. Anda Iya ngerti dong. nggak sih definisi membantah? Membantah itu, Enggak. oh tidak, itu baru membantah. Bugem Ini pertanyaan tidak lagi. perlu menjabarkan Kok itu. nggak? Saya tidak menjabarkan, saya bertanya. Saya Yang bertanya lagi. saya pertanyaan Penjelasan- Bugem telah Ini, saya jawab Bang. dengan baik. Iya, Dan maka saya Bugem tidak jangan mendebat. jabarkan, makanya Saya tidak ketemu. membantah. Saya tidak menjabar, saya bertanya lagi. Saya bertanya lagi. Jawaban Anda itu men-trigger saya bertanya. Kan Anda menjawab nih, saya Ya. mengikuti sifat Tuhan Yesus. Nah, timbul pertanyaan, berarti Bapak dan Roh Kudus bukan Tuhan ya? Karena kan Anda disuruh mengikuti sifat Tuhan. Saya tidak ada mengatakan itu, dan Bugem Makanya saya juga tanya. tidak boleh mempertanyakan Kok itu nggak kepada boleh? saya. Lu kok nggak boleh bertanya? Anda boleh bertanya kalau saya nggak boleh bertanya gitu? Enggak. Kok Anda Tadi yang beri aturan di sini? pertanyaan Bugem tadi sudah saya jawab dengan tegas Iya, dan jelas. masalahnya jawaban Anda menimbulkan pertanyaan lagi. Pertanyaannya adalah, Bukan. kalau Anda mengikuti sifat Tuhan yang adalah Yesus, berarti Bapa dan Roh Kudus bukan Tuhan, karena nggak diikuti.
Itulah tadi saya katakan pasti tidak akan saya ketemu. Loh, Pasti kok nggak tidak akan ketemu. Kan saya tidak mempertemukan apa-apa, saya hanya bertanya. Enggak, Anda menjawab begini, saya ini akan mengikuti sifatnya Yesus. Ya udah Hah? titik. Situ aja sampai situ. Kok titik? Terus saya mau Sampai bertanya situ. lagi, memangnya Bapa dan Roh Kudus bukan Tuhan, nggak diikuti? Oke, baik. Apakah pertanyaan ini wajib saya jawab? Ya kalau nggak mau tidak. jawab turun. Kalau Anda tidak mau menjawab turun. Oke, baik. Sebelum turun saya mohon, tadi kan satu lagi pertanyaan saya, bukan tidak Ya bilang lah kalau nggak mau jawab, saya nggak maksa. Saya nggak mau menjawab, Uni. Udah gitu aja, Bugem. Saya nggak mau menjawab karena nggak bisa menjawab. Saya cuma mau bertanya aja. Ngomong gitu kan nggak susah, Pak. ya dari Bilang awal aja. kan saya udah terus terang. Iya, Bugem. tapi kan Anda ini menjelaskan dan penjelasan Anda menimbulkan pertanyaan. Dari tadi kita tidak ada pembatasan. Kok saya dilarang bertanya di room ini? Ini kan roomnya Islam. Anda kan dari bertanya awal saja, Bugem bukan sudah berarti saya batasi. tidak boleh bertanya. Loh, Anda yang saya suruh bertanya bukan berarti saya diharamkan bertanya ke Anda. Kecuali Anda udah bilang gini, Bu, jangan saya tanya-tanya, saya nggak bisa jawab, saya nggak nanya. Akui dulu, Anda nggak mau ditanya kan? Saya akan Anda nggak mau ditanya? bisa Bugem tanya Yaudah. saya, tapi Ya udah, kalau saya bisa, saya akan bertanya. menjawab sesuai dengan yang saya. Silakan. Nah, sekarang Pertanyaan saya adalah sifat Tuhan mana yang diikuti, dijawab Yesus. Sekarang pertanyaannya, kalau sifat Tuhan yang Anda ikuti adalah sifat Tuhan yang bernama Yesus, berarti Bapa dan Roh Kudus bukan Tuhan atau tidak perlu diikuti atau gimana? itulah sebabnya tadi saya katakan ini akan Ini gimana sih ini? Katanya mau itu bukan urusan Itu kami sudah kalau perdebatan. Bang. Bukan Perdebatan itu sudah artinya mengacu kepada arti debat apa? perdebatan. Arti mendebat apa? Arti mendebat. Bugem membantah apa yang saya jawab. Kapan saya bantah? Itu tadi Bugem lebarkan Kapan? lagi. Bugem Anda ngerti nggak pertanyakan diksi lagi. membantah dengan pertanyaan bukan membantah, pertanyaan itu bertanya. Betul. Kalau membantah tuh gini, oh nggak bisa, itu nggak benar, itu baru membantah. Kan saya tidak membantah kalau Anda mengikuti sifat Tuhan Anda yang bernama Yesus. Saya Ya, tidak mempertanyakan sudah, lagi. sampai di situ. Nah, kalau loh, kok Anda larang saya bertanya? Ini room Islam kok diatur-atur sama Kristen? Ya, Kalau Anda baik. tidak mau menjawab, silakan turun, bro. Kalau Anda tidak mau Oke. menjawab, bilang begini, maaf Bugem, saya nggak sanggup lagi menjawabnya, saya hanya mau bertanya aja. Kan gampang, silakan biar kita tahu nih batasannya. Jangan kamu yang membatasi saya. Tapi kami, kalau seandainya Anda sudah angkat bendera putih, kami pun nggak mau zolim, kami nggak maksa. Anda masih bisa menjawab atau tidak? Hanya bertanya saja atau berani nggak menjawab? Kalau nggak berani menjawab nggak apa-apa. Jujur aja di sini, saya mau ketegasan aja. Ya, Bisa menjawab saya atau tidak? mau bertanya tadi kepada Bugem. Tanpa mau ditanya balik gitu. Anda hanya mau bertanya tanpa mau ditanya balik. Ya, boleh. Karena tidak mampu menjawab. Jangan dilebarkan lagi, jangan menimbulkan Saya pengen tahu perbedaan alasan. lagi. Loh, saya ingin tahu alasan kenapa Anda nggak mau ditanya. Perkataan Bugem telah menimbulkan perdebatan. Nggak ada urusannya, memang ini room debat kok. Kenapa Anda lucu orang Kristen ya? Jawabannya yang menimbulkan perdebatan, kok kita yang disalahkan? Jawabannya yang menimbulkan pertanyaan dan perdebatan, lalu kita yang salah nih. Kalau kamu tidak mau diperdebatkan agamamu, jangan kau jawab tentang agamamu, karena setiap jawaban kalian pasti menimbulkan pertanyaan, pasti menimbulkan perdebatan. Kalau nggak mau, jangan menjawab lagi. Angkat bendera putih. Maaf Bugem, rendahkan hatimu, jujur. Saya nggak mampu menjawab sebetulnya karena blunder. Nanti kalau saya jawab, nggak apa-apa, saya nggak maksa, cuman kejujuran aja gitu loh. Gimana? Buka mic-nya, bro. Mau bertanya saja. Kalau mau bertanya saja, tegaskan di sini, Bugem. Mohon izinkan saya bertanya saja tanpa perlu ditanya balik karena saya nggak mampu jawab. Silakan. Saya mau penegasan. Kalau nggak, saya nggak mau. Sebelum saya turun, bolehkah saya lanjutkan pertanyaan saya yang terakhir, yang kedua tadi, Bugem? Ya udahlah. Yang Bugem Dia nggak usah tolak. jawab ya. Udahlah, kita nggak usah paksa. Silakan bertanya aja. Terakhir pertanyaannya. Ya, tadi kan yang pertama terima kasih sudah Bugem jawab. Nah, lalu jawab pertanyaan saya yang kedua, kalau memang kita semua merindukan surga itu, saya mau bertanya Bugem, seperti apakah menurut pemahaman Bugem sifat-sifat pemilik surga itu?
Oke, sifat Allah Ta'ala itu ada banyak, 99 asma sekaligus sifat. Di antaranya adalah Allah bersifat Ar-Rahman, Allah bersifat Ar-Rahim. Bentuk Ar-Rahman Allah adalah Allah memberikan keadilan kepada setiap makhluk yang Dia ciptakan, memberikan penangguhan waktu, dan memberikan kepadanya petunjuk yang sama, dan memberikan juga jalan keluar yang sama. Contoh, Allah tidak pernah langsung membunuh orang yang ingkar padanya. Allah juga berikan waktu dan kesempatan mereka untuk bertobat. Itu Ar-Rahman. Tapi kalau Ar-Rahim adalah sifat Allah yang memberikan ridho hanya kepada orang-orang yang beriman atau Islam. Ya. Nah, Allah itu bersifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, merajai, Al-Qudus, Maha Suci, As-Salam, Maha menyelamatkan, Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Banyak kalau saya sampaikan, 99 sifat, 99 asma nama dan juga sifat Allah. Nah, silakan. Ya, baik, terima kasih Bu Gem. Lalu kenapa kita tidak mengikuti sifat-sifat pemilik surga itu aja? Karena tidak mungkin mengikuti sifat Tuhan, karena sifat Tuhan itu sifat maha. Kita hanya bisa mengikuti sifat manusia mulia, yaitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu yang bisa diikuti. Bagaimana cara mengikuti sifat Tuhan? Kalau kita sudah bisa mengikuti sifat Tuhan, berarti kita jadi Tuhan. Sejak kapan kami umat Islam diperintahkan jadi Tuhan? Yang diperintahkan menjadi Tuhan adalah orang Kristen menurut Anda, karena Anda disuruh mengikuti sifat-sifat Tuhan, sehingga Anda dan Tuhan setara. Kalau Anda tidak mampu mengikuti sifat Tuhan Anda tidak masuk surga, kan begitu. Kalau kami tidak pernah diperintahkan mengikuti sifat Allah, karena tidak mungkin manusia bisa mengikuti sifat Allah. Kami hanya diperintahkan mengikuti sifat Nabi Muhammad SAW yang bukan Tuhan. Baik, terima kasih penjelasan Bu Gem. Kalau seperti itu saya mengerti. Saya mohon izin turun ya Bu Gem ya. Terima kasih banyak ya atas diskusinya. Terima kasih. Ya, selamat malam Bu Gem. Selamat malam. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.